Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang an-nakiratu wal ma'rifat. Yang pertama adalah isim nakirah. Secara kaidah, nakirah itu adalah an-nakiratu ismu yadullu ala syai'in ghairi muayyan. Jadi isim yang tidak menunjukkan pada suatu benda tertentu, yaitu masih bersifat umum. Dicontohkan di sini kalimat fiturji kitabun. Dalam laci itu ada buku. Buku yang dimaksud di sini, bukunya itu masih bersifat umum, yang belum menunjukkan khusus buku ini. Ini masih umum. Maksudnya yang masih umum itu tidak tertentu. Misal ada kalimat, ada buku kamus, al-qamus. Di sini sudah pasti ketika dikatakan kamus, berarti itu bukunya akan menjelaskan tentang kamus. Atau Al-Quran, di sini udah khusus mengatakan sifat bukunya atau jenis bukunya yang sudah khusus. Anwa'un nakirah, macam-macam isim nakirah. Yang pertama adalah isim jenis yang terbebas dari alif lam. Ketika di sini ada suatu isim jenis yang tidak ada alif lamnya, itu bisa jadi atau sebagian besar ketika tidak ada alif lam itu adalah isim nakirah, seperti kalimat qalamun, mahmunun. Yang kedua adalah setiap kalimat isim yang bisa kemasukan alif lam ta'rif, yang mana alif lamnya itu bisa memakrifatkan isim tersebut. Contoh, rojulun ketika kemasukan alif lam yaitu menjadi kalimat rojulun. Selanjutnya adalah farasun, ketika ditambahin alif lam itu menjadi al-farasun. Maka di sini kalimat rojulun dan farasun ini adalah nakirah. Yang ketiga adalah isim yang diidhofahkan kepada kalimat yang nakirah. Dicontohkan yaitu kitabu ustadin. Ustadin di sini itu masih bersifat umum. Ya, ustadz, guru-guru secara umum. Nah, karena ini bersifat umum, maka ini jenisnya adalah isim nakirah. Nah, adapun kitabunnya di sini diidhofahkan kepada kata sesudahnya, yaitu ustadin tadi. Karena ustadinnya tadi nakirah, maka kitabu yang diidhofahkan dia juga otomatis dia adalah isim nakirah. Contoh untuk i'rab isim nakirah yaitu qara'tu kitaban. Qara'tu fi'il fa'il, kitaban maf'ul bih mansub wa alamatuhu fathah dhahirah li'annahu isim mufrad wa huwa isim nakirah. Selanjutnya adalah isim ma'rifat. Ma'rifat itu adalah al-ma'rifatu ismu yadullu ala syai'in muayyan, yaitu suatu isim yang menunjukkan pada suatu benda tertentu. Yaitu contohnya adalah fi durji kitabun. Fi durji, laci. Bisa digambarkan seperti ini. Ketika ada gambar almari seperti ini, itu ada posisi tertentu atau benda tertentu yang di situ dinamakan laci. Atau meja seperti ini, ada bagian yang dinamakan laci. Maka laci di sini itu kan sudah menunjukkan bagian tertentu dalam suatu benda ataupun ada bentuk sendiri. Maka ad-durji di sini, laci di sini termasuk isim ma'rifat. Anwa'ul ma'rifat, macam-macam isim ma'rifat. Yang pertama adalah isim dhamir, yaitu sesuai kaidahnya ya, ad-dhamiru ismu ma'rifat yadullu ala mutakallam awil mukhatab awil ghaib. Jadi dhamir itu adalah isim ma'rifat yang menunjuk pada orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Di sini ada gambarannya isim dhamir itu bagaimana. Yang kedua adalah isim alam. Secara kaidah, al-alamu ismu ma'rifat
summiya bihi syahsun au makanun au hayawanun au ayyu syai'in akhar. Jadi isim alam itu adalah isim ma'rifat yang digunakan untuk memberi nama seseorang, tempat, hewan, dan benda-benda lain. Ini beberapa jenis isim alam itu dibagi lagi. Di sini saya sebutkan 3 bagian. Yang pertama adalah ismul karim. Contohnya Muhammad, Ali, Maryam, itu adalah isim karim. Yang kedua adalah kunyah. Kunyah itu julukan. Misalnya Abu Sa'id, Ummu Salamah gitu. Ketiga adalah lakob. Lakob itu juga lakob. Lakob itu julukan atau disamakan dengan suatu benda gitu. Misal Samsuddin, Komaruddin. Yang ketiga adalah isim isyarah. Asma'ul isyarah, asma'u tadulu ala mu'ayyan musyarun ilaih. Isim-isim isyarah adalah isim-isim yang menunjukkan pada benda tertentu. Misal hadza, hadihi, haula'i. Jadi isim isyarah itu kan menunjukkan kepada suatu benda tertentu. Hadza qalamun, ini pulpen. Jadi kan menunjukkan di sini isim isyarah di sini tujuannya untuk menunjukkan. Ketika dia menunjukkan pada suatu benda yang khusus, maka dia adalah ma'rifat. Maka bisa dikatakan sebagai isim ma'rifat. Dan itu memang isim ma'rifatnya. Isim isyarah itu adalah isim ma'rifat. Selanjutnya adalah isim mausul. Secara kaidah, al-ismul mausul ismu ma'rifat. Yata'ayyanu al-maqsud minhu bajumlah ba'dahu tusamma shilah. Jadi isim mausul adalah isim ma'rifat yang maksudnya akan menjadi jelas bila bersambung dengan kalimat sesudahnya yang dinamakan silah. Misal alladzi, alladani, alladina. Keenam adalah mudhaf li wahidin minal madhkurah. Jadi disandarkan pada salah satu dari isim-isim yang sudah disebutkan tadi. Semisal di sini daftaruka. Kalau di sini termasuk isim dhamir, maka daftaruka di sini termasuk isim ma'rifat. Atau daftaru Ali, Ali termasuk isim alam, maka termasuk ma'rifat. Daftaru hadza, hadza termasuk isim isyarah. Alladhi termasuk isim mausul. Jadi ini yang idhofah, isim nakirah yang bisa didapatkan dari sandarannya. Selanjutnya adalah al-mu'arrafu bil al, yaitu dia dikenali dengan alnya, seperti al-waladu, al-ustadu, ar-rajulu. Selanjutnya adalah munada al-maqsud. Munada kalimat panggilan, kata panggilan. Ketika ada kepanggil di sini kan berarti udah ditunjukkan pada seseorang yang khusus gitu, ya ustadz, ya walad, seperti itu. Jadi itu adalah macam-macam dari isim ma'rifat. Contoh i'rabnya adalah qara'tu al-majalah. Qara'tu fi'il wa fa'il, al-majalata maf'ul bi mansub wa alamatuhu fathah dhahirah. La anahu isim mufrad wa huwa isim ma'rifat. Ma'rifat bi al. Jadi alif lamnya di sini kan udah jelas itu dikatakan isim ma'rifat karena dikenali dengan alnya. Di sini saya kasih keterangan tambahan. Jadi biasanya pada umumnya kan kita untuk mempermudah pemahaman membedakan nakirah dan ma'rifat itu dengan alif lam dan tanwinnya. Biasanya kan isim nakirah di sini isim yang nakirah umumnya ditandai dengan tanwin. Jadi umumnya nakirah itu adalah tanwin, baik fathah ten, kasrah ten maupun dhammah ten. Tapi perlu diingat, tidak semua yang bertanwin itu isim nakirah. Tidak semua yang berakhiran tanwin itu isim nakirah. Seperti Muhammadun. Muhammadun itu kan terakhirnya tanwin, tapi dia tidak termasuk nakirah. Kenapa? Karena Muhammadun tadi termasuk isim alam, yang mana isim alam itu termasuk isim ma'rifat. Dan tidak semua isim nakirah itu bertanwin.
Dan juga yang isim nakiroh itu tidak harus ditandai dengan tanwinnya. Di sini diambil salah satu kutipan ayat, yaitu surat Al-Maidah ayat 119. Hada yaumu yang fa'u shodiqina sidquhum. Yaumu di sini dia adalah isim nakiroh. Tapi kenapa tidak ditanwin? Jadi tanwin di sini. Nah, dia tidak berakhiran tanwin karena ada kaidah idhofahnya. Nah, untuk kaidah idhofah di sini nanti bisa dipelajari di bab selanjutnya. Seperti itu gambarannya. Syukron jazilan atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.